Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro halaman 221 ya. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi wa bilumi fid darani amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hawasi hadil ayat, dan setengah dari khasiatnya ayat ini yaitu ayat kursi idza kutibat fi kafanil mayyit fi salah sati amakina inda roksih. Jadi ayat kursi ini ketika Anda tulis atas kafan ya, ditulis di atas kafannya atau kain kafannya mayit di dalam 3 pojokan, inda roksihi wa inda wasotihi wa inda saqaihi. Jadi penulisannya di kepalanya, kemudian di tengahnya atau di perutnya, dan di betisnya. Penulisannya jangan menggunakan tinta tapi menggunakan air. Kalau tinta nanti takutnya itu pas waktu pembusukan nanah atau najisnya akan keluar dan mengotori tulisan tersebut. Makanya untuk ulama fikih sendiri mengharamkan tata cara penulisan apapun yang mengandung asma atau ayat yang mulia di kain kafan. Takutnya ditakutkan itu pas waktu pembusukan najisnya keluar. Maka untuk menulis ayat kursi di kain kafan, yang nanti kain kafannya itu penulisannya di kepala ya, di kepala posisinya, kemudian di perut dan di betisnya itu menggunakan air. Jadi tulisannya menggunakan air, terus alat penulisannya atau penanya menggunakan kuas kecil yang buat ngukir ya. Jadi nanti tulisannya akan hilang, tapi bekasnya masih. Jadi setelah penulisan itu di kain kafannya tidak boleh dicuci, terus dipakaikan kepada si mayit. Jadi saya ulangi, untuk penulisan baik itu asma, kemudian penulisan ayat kursi dan lain-lain itu menggunakan air medianya. Terus untuk alat yang buat nulis itu menggunakan kuas kecil, jadi dikuas ya. Dan nanti pas waktu penulisan itu pasti biasanya tulisannya masih timbul, tapi nanti setelah kering tulisannya itu nanti akan hilang. Walaupun mata kita tidak bisa melihat lagi tulisan tersebut, tapi efek atau khasiat yang ada di kain kafan itu masih tetap berasa. Nah, itu tata cara untuk menghindari khilaf, karena ini masih diperselisihkan sama ulama ahli fikih. Kebanyakan mereka itu mengharamkan penulisan itu karena dikhawatirkan nanti mayatnya busuk, pas waktu pembusukan nanti nanah atau darahnya akan keluar dan membasahi tulisan ayat kursi tersebut. Tapi kalau penulisannya ini menggunakan air, setelah kering kemudian mata orang nggak melihat ya, karena itu nanti sudah kering tapi khasiatnya masih membekas di kain kafan itu, maka itu tidak bahaya. Itu tidak ada khilaf atau berselisih pendapat antara orang ahli fikih yang mengharamkan metode semacam itu ya. Nah, tujuan kita menulis itu supaya apa? Supaya mayitnya ini lam yu'adzib ya, fa inna dzalikal mayyit lam yu'adzib. Karena
pekerjaan semacam itu nanti membuat mayatnya itu tidak akan disiksa fi qabrihi, tidak disiksa di dalam kuburnya oleh dua malaikat, ya, malaikat mungkar dan nakir. Wayar fikul malakani bi waktu soal, dan malaikat mungkar nakir itu nanti bicaranya akan pelan pas waktu dia menanyai si mayit. Jadi pas waktu tanya kepada mayit, dia itu nanti akan pelan mayitnya. Ditanya dengan halus, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, terus siapa yang menjadi saudaramu, ya, itu nanti kita ditanyain dengan pelan, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, ya, terus orang muslim semua saudaraku, terus apa kitabmu, kita jawab Al-Quran, kitab atau imamku. Nah, ini adalah pertanyaan yang nanti akan menyebabkan kita itu aman, sentosa, selamat dari fitnah kubur. Li'annaha a'dhamu ayatin fil Quran, karena ayat kursi itu lebih agung-agungnya ayat di dalam Al-Quran. Jadi ketika malaikat melihat cahaya yang ada di kain kafan itu, dia yang tadinya itu galak, bengis, berubah menjadi halus, ya. Nanyain juga dengan cara halus, tidak membentak atau langsung memukul kepalanya si mayit. Jadi biar aman dari adab kubur, tata caranya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Waqat ubtudi'a fiha bismillahil karim, ya, dan diawali di dalam ayat kursi tersebut menggunakan asma'nya Allah Ta'ala yang mulia. Fa'rif qadroha wat'u biha fil muhimmat wa inda qadha'il hajat. Maka ketahuilah pangkatnya ayat kursi dan berdoa menggunakan ayat kursi di dalam hal-hal yang sangat penting dan ketika untuk mengabulkan hajat-hajat Anda, baik itu hajat masalah duniawi dan hajat ukhrawi. Kalau hajat ukhrawi ya sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa tentang mayat biar di situ tidak diazab di kuburannya, itu tata caranya nulis ayat kursi di kain kafan mayat tersebut, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.